Komisi Yudisial menyatakan menggunakan hak inisiatifnya untuk mendalami putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur terhadap Gregorius Ronald Tanur. Menurut juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata, Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatif untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terkait vonis putusan bebas Gregorius Ronald Tanur yang menuai kontroversi dan perhatian publik. Tim investigasi KY sudah melakukan penelusuran, mencoba mencari bukti-bukti dan menunggu salinan putusan. Senang dah, gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Jika tidak ada pelapor dan kemudian kasus itu menuai kontroversial serta menjadi perhatian publik, maka Komisi Yudisial akan melakukan inisiatif untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Tim investigasi sudah turun dan sudah melakukan penelusuran dan mencoba mencari bukti-bukti ya, untuk sudah ada beberapa, tapi kami belum bisa sampaikan. Yang kedua, kami juga belum dapatkan putusannya. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana menyebut ada kejanggalan dari pertimbangan majelis hakim yang membebaskan Ronald Tanur. Salah satunya soal pertimbangan tidak adanya saksi yang mengetahui kematian korban. Sesuai dengan persesuaian dari para saksi maupun alat bukti yang sudah kami sampaikan di persidangan itu, kami menyatakan di sini bahwa itu sudah ada persesuaian antara fakta di persidangan yang telah kami sampaikan. Itu adalah juga didukung oleh ada petunjuk atau alat bukti lain, yaitu seperti adanya visum et repertum yang menyatakan bahwa memang terdakwa ini ada luka yang disebabkan oleh benda tumpul. Ada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Yang pertama, Hakim Erin Tuahdamanik. Ia pernah jadi humas di Pengadilan Negeri Medan tahun 2019 dan menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya sejak 2020 lalu. Salah satu kasus yang pernah ditangani adalah vonis mati untuk Zuraida dalam kasus pembunuhan berencana pada 2020 lalu. Kemudian ada Hakim Heru Hanindyo, ia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2019. Dilanjut menjadi hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya. Dia pernah mengabulkan gugatan perdata KLHK terhadap PT Agribumi Sentosa di tahun 2023. Satu lagi ada Hakim Mangapul yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebelum jadi hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya. Salah satu kasus yang pernah ditangani adalah memvonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan tahun 2022 lalu. Kita akan bahas upaya hukum kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung untuk melawan putusan Hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan kekasihnya. Sudah bergabung bersama kami ada Harli Siregar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, dan Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Kabar baik, selamat sore Mbak Cindy, Prof. Oke, saya mau ke Pak Harli dulu. Pak Harli, sudah dipastikan jaksa akan mengajukan kasasi, tapi sejauh ini sudah dapat salinan putusannya belum? Sampai sekarang kita belum menerima salinan putusan, Mbak, dan kita sudah perintahkan Kejari untuk menyurati Pengadilan Negeri, tapi masih juga belum kita terima salinan putusannya. Oke, tapi itu wajar nggak sih Pak sebenarnya sudah lewat beberapa hari dan dari Kejaksaan masih belum dapat salinan putusan? Ya, kita harapkan dalam waktu dekat lah supaya ini juga bisa menjadi atensi dari pengadilan, karena ini kan ditunggu masyarakat. Dan memang kita ada waktu 14 hari, tapi kita harapkan bahwa sebelum itu supaya kita bisa melakukan kajian, pencermatan, kemudian menganalisis dan menyusun memori kasasi, ya sebaiknya itu harus sesegera mungkin diserahkan ke kita. Oke, nah itu kan terbatas Pak, hanya 14 hari, artinya sambil menunggu salinan putusan ada yang bisa dilakukan atau memang harus nunggu dulu? Ya tentu sejak sekarang itu jaksa penuntut umum kan sudah mulai menginventarisir lagi
membaca berkas perkara, kemudian menginventarisasi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kemarin itu kan juga didengarkan secara lisan pertimbangan-pertimbangan hakim. Nah itu juga sudah mulai dikaji, Mbak. Nanti kalau misalnya putusannya tinggal mencocokkan, kemudian dalam waktu 14 hari setelah menyatakan kasasi itu kita akan serahkan memori kita. Oke, mempertimbangkan tadi fakta persidangan dan dari Kejari bilang alasan mengajukan kasasi adalah salah satunya tidak mempertimbangkan alat bukti. Kalau dari Kejagung melihatnya, memang fakta persidangannya yang diabaikan oleh hakim yang mana saja, Pak? Ya saya kira itu sudah jelas ya Mbak, karena artinya kan majelis hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Artinya dia tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kami melihat misalnya ada dua hal. Yang pertama, fakta-fakta itu misalnya bahwa antara korban dengan pelaku kan ini punya hubungan, pacaran. Kemudian mereka berdua berada dalam waktu dan tempat dalam ruang yang sama sejak kejadian itu. Nah kemudian ada percekcokan, ada pemukulan, kemudian korban pingsan, kemudian ada CCTV yang menggambarkan pelindasan, kemudian ada visum. Nah itu fakta-fakta. Yang kedua, dari surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, itu saya kira sudah sangat-sangat lengkap sekali dan sudah sangat berlapis. Mulai ada pembunuhan, kemudian ada penganiayaan berat, ada kelalaian mengakibatkan mati orang, ada penganiayaan biasa. Artinya hakim sesungguhnya dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan itu seharusnya tidak membebaskan terdakwa ini. Saya kira begitu. Oke, sekarang saya mau ke Pak Suparji. Pak Suparji dari Kejagung melihat ada fakta-fakta yang diabaikan. Anda melihatnya serupa juga? Ya, sangat jelas dan terang benderang ya bahwa Jaksa Agung harus kasasi ya, karena memang ada fakta yang diabaikan. Salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa hilangnya nyawa ya, atau terbunuhnya seseorang, tewasnya yang kemudian diduga bukan karena kematian yang wajar gitu. Jadi kan fakta yang tidak bisa dipungkiri kan gitu. Oleh karenanya itu harus ada yang bisa diminta pertanggungjawaban gitu. Bagaimana kita ingat ya kasus kopi cyanida dulu, Mirna dulu ya, bahwa memang kemudian harus ada yang dihukum karena memang kenyataannya ada seseorang yang tewas, maka untuk itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kalau logikanya ya, logika sehatnya gitu ya, bagaimana kemudian dia meninggal secara wajar, kalau kenyataannya ada pemukulan, ada pingsan dan lain sebagainya. Jadi itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan yang kedua saya kira bahwa penilaian tentang fakta yang dilakukan oleh hakim itu tidak didukung dengan alat bukti dan barang bukti. Maka untuk itu mestinya hakim mengkonstruksikan alat bukti dari jaksa itu yang menjadi sumber kebenaran. Tidak kemudian hakim memang boleh ya menilai berpendapat sendiri, tetapi kan pendapat sendiri tadi tidak boleh tanpa alat bukti yang tidak didukung dengan barang bukti. Jadi bagaimana mendasarkan pandangan hakim yang kemudian menyatakan bebas, sementara ada orang yang tewas, ada orang yang meninggal dunia. Kalau hanya mengatakan bahwa telah berusaha menolong, telah berusaha mencegah, itu saya kira bukan sebagai satu konteks yang kemudian membebaskan dari tanggung jawab gitu. Kita harus ingat misalnya alasan penghapus pidana ya, alasan pemaaf dan alasan pembenar ya, itu kan tidak masuk kategori itu menolong itu. Tetapi kemudian bagaimana kenyataan-kenyataan yang jelas tadi itu, menurut saya itu menjadi amunisi yang efektif bagi jaksa untuk melakukan kasasi gitu. Oke, sekarang saya mau balik lagi ke Pak Harli. Pak Harli, KY sedang menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan investigasi. Ini menguatkan keyakinan Kejagungkah kalau memang ada yang tidak beres sebenarnya? Ya kami kira itu merupakan langkah tepat ya. Artinya kalau KY sudah berpandangan akan menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan trace terhadap perkaranya apakah ada kejanggalan, saya kira dari sisi etiknya mungkin Komisi Judisial yang memiliki kewenangan itu. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum Mbak akan terus fokus terhadap bagaimana memformulasikan memori kasasi ini sebaik mungkin dan sekomprehensif mungkin berdasarkan fakta-fakta ini. Ini akan terus kami gali, akan terus kami cermati, dan pada waktunya akan kami serahkan kepada Mahkamah Agung. Oke. Selanjutnya saya mau ke Pak Suparji. Pak Suparji, terkait juga dengan pelaporan, ada kekhawatiran bahwa pelaporan ini akan menimbulkan presiden buruk dalam memutus perkara bagi hakim. Kalau Anda membacanya, seperti apa? Ini kekhawatiran ini beralasan nggak sih sebenarnya, Pak?
Ya, saya kira kekhawatiran itu tidak beralasan. Pelaporan dalam konteks pelaporan ke Komisi Yudisial ya, saya kira justru bagian dari untuk mendorong menjadi energi bagi hakim untuk bekerja secara proporsional, bekerja sesuai dengan harkat martabatnya, bekerja secara independen, secara berintegritas. Karena apa? Karena tidak logis gitu ya. Karena ada orang yang meninggal dunia, yang kemudian bukan meninggal yang secara wajar, tapi kemudian ada orang yang harusnya diminta pertanggungjawaban yang telah didukung dengan alat bukti maupun barang bukti kemudian dinyatakan bebas. Bagaimana akal sehat kita bisa menerima? Jelas-jelas itu adalah mencederai rasa keadilan. Maka kalau kemudian konteksnya pelaporan itu akan mengganggu kinerja hakim, justru sudut pandangnya dibalik. Akan semakin mendorong supaya hakim bekerja lebih profesional, bekerja secara berintegritas, bekerja untuk menghadirkan sebuah keadilan. Karena bagaimana kita melakukan sebuah keadilan kalau kenyataannya faktanya seperti yang kita saksikan bersama. Saya kira jangan dibalik logikanya, akan mengganggu kinerja hakim ke depan, tapi justru akan mendorong kinerja hakim yang lebih baik dan lebih profesional, Mbak. Gitu. Oke, nah tapi balik lagi soal penggunaan hak inisiatif KY. Kita tahu memang kewenangan KY itu melihat ada tidaknya pelanggaran kode etik. Tapi dengan digunakan hak inisiatif, apakah nantinya akan berdampak pada putusan yang sudah dikeluarkan oleh PN Surabaya ini? Ya, saya kira konteksnya tidak dalam konteks merubah putusan, tetapi akan melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim. Yang dapat merubah putusan adalah kaitannya dengan bagaimana nanti kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu, maka nanti akan berpengaruh terhadap putusan. Maka harapannya memang kalau ya kaitkan secara langsung tentunya tidak, tapi kaitannya secara tidak langsung, kalau seandainya ada penemuan dari KY kaitannya dengan kinerja hakim yang menyidangkan perkara tersebut, tentunya itu juga akan menjadi pertimbangan dalam konteksnya hakim kasasi ke depan. Tetapi yang lebih fokus adalah, saya setuju Pak Kapus Penkum tadi itu, untuk fokus bagaimana jaksa menyusun memori kasasi yang sebaik-baiknya dalam rangka menghadirkan sebuah keadilan, baik korban maupun keluarga korban, dan tentunya juga menghadirkan rasa keadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Karena pada umumnya, mohon maaf bahwa masyarakat sangat tercederai dengan putusan hakim kemarin itu. Ya. Oke, tapi Pak Suparji, apabila nanti dari investigasi KY memang terbukti ada pelanggaran, sanksi terberat yang bisa dijatuhkan itu apa, Pak? Ya, bisa saja sanksi nanti kan memang inilah dilema ya KY ya. Apakah kemudian ada peringatan lisan, peringatan tertulis, kemudian skorsing, atau kemudian dipecat dan sebagainya, kan kembali nanti pada Mahkamah Agung juga ada badan pengawas di Mahkamah Agung yang tentunya itu lagi-lagi memang ini yang juga menjadi persoalan tentang efektivitas sanksi yang dijatuhkan ya oleh Komisi Yudisial. Pemecatan itu ada tapi opsinya, Pak? Tentunya ada, saya kira bukan sesuatu yang kemudian tidak mungkin, karena saya kira juga ada beberapa hakim yang kemudian dipecat ya kaitannya memang seandainya ya misalnya ada unsur kolusi atau kemudian kaitannya penyimpangan penanganan perkara dan sebagainya, kalau itu mengganggu kinerja yang baik ya dan mengganggu integritas hakim secara keseluruhan, saya kira sanksi itu dimungkinkan saja. Tapi lagi-lagi tentunya kita menggunakan praduga tidak bersalah, bagaimana KY bekerja dengan baik, bagaimana kejaksaan juga bekerja dengan baik untuk mengajukan kasasi. Meskipun demikian tetap harus kita hormati putusan, namun demikian upaya pencari keadilan juga tidak boleh berhenti. Oke, terakhir saya mau ke Pak Harli. Penegasan lagi artinya menuju menyampaikan memori kasasi itu, nantinya amunisi yang sudah disiapkan oleh Kejagung apa saja, Pak? Nah, jadi perlu saya tegaskan, Mbak, bahwa di Kejaksaan Negeri sekarang itu ya melalui Kajari itu sudah mempersiapkan, karena jaksa ini kan adalah satu kan dan tak terpisahkan. Jadi kita secara maraton terus melakukan kajian juga, mempelajari kembali terhadap surat dakwaan kita, kemudian kita kaitkan dengan barang bukti yang ada dan alat bukti sesuai pasal 184, mana-mana yang sesuai dengan unsur pidananya dengan barang bukti dan alat bukti yang ada. Nah, ini sekarang sedang dicontreng ini nih, Mbak, ya persesuaian ini lalu dilihat kepada fakta-fakta persidangan. Nah, inilah yang akan kita formulasi kembali sebagaimana diatur dalam 253 KUHP itu terkait soal alasan-alasan mengajukan kasasi, dan nanti pada waktunya akan kita susun memori kasasi itu sebaik mungkin. Oke, baik. Kita tunggu nanti prosesnya. Terima kasih Pak Harli Siregar, Kapus Penkum Kejagung. Ada juga Pak Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih, sehat selalu.